Oke sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan dimurahkan rezekinya. Nah kali ini Banan Leha dapat servisan ya. Nah dan ini tipenya Samsung J6 2018 atau SMJ 600G DS. Nah jadi ini kronologinya 2 hari yang lalu itu habis terendam air ya, atau terkena air. Nah jadi di sini handphonenya memang sudah keadaan mati ya, dan aku sebelum pembongkaran memang sudah ada aku coba ya, aku colok cas itu juga tidak ada respon sama sekali ya, dan di sini handphone sudah keadaan mati. Oke jadi langsung saja ya, di sini cara membongkar Samsung J6 2018. Tapi di sini kalau dilihat dari fisik luarnya ya, kalau LCD ini kayaknya masih bagus ya, karena di sini tidak ada pecah ataupun yang ya berdampak rusak, nggak ada ya. Jadi di sini aku usahakan ya membuka LCD tetap hati-hati, jangan sampai merusak atau sampai pecah LCD-nya ya. Tapi buat teman-teman ya, kalau ingin melepaskan LCD seperti ini jangan lupa ya, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Bisa menggunakan separator atau alat pemanas, bisa juga menggunakan blower. Cuman di sini aku cuman menggunakan blower ya. Di sini kalau blower aku menggunakan Quick 857. Nah, dan angin itu biasanya aku pulkan saja ya anginnya, biar anginnya deras keluar. Kalau untuk suhu panas itu biasanya aku sampai 250 atau sampai 300. Karena di sini kalau dilihat ya, kalau dari luar itu LCD-nya masih original. Jadi karena LCD-nya masih original, jadi di sini kalau saya rasa ya, kalau suhu terlalu panas itu saya rasa tidak jadi masalah ya. Justru lebih mudah ya, kalau panas itu lebih mudah lagi kita melepaskan LCD-nya. Meskipun handphonenya keadaan mati ya, siapa tahu kan handphonenya atau LCD-nya ini masih bagus ya, atau masih bisa dioperasikan. Jadi harus tetap hati-hati ya, meskipun handphonenya mati, usahakan jangan sampai pecah LCD-nya. Karena untuk melepaskan LCD Samsung J1 lagi sorry bosku, maksudnya Samsung J6 ya, Samsung J6 2018 ini agak sulit sedikit ya, karena di LCD di belakang LCD itu terdapat sejenis double tip ya yang nempel. Jadi lem LCD-nya ini enggak cuma di pinggir-pinggirnya saja ya, tapi di bagian tengah juga ada LCD-nya. Nah untuk mencari celah itu usahakan dari atas ya, jangan dari bawah, karena posisi fleksibel LCD itu berada di bagian bawah. Jadi usahakan kalau ingin mencari celah itu dari atas ya. Di sini kalau agak dingin, panaskan lagi ya menggunakan blower. Tetap hati-hati ya untuk pelepasan. Di sini langkah utamanya itu ya, kalau kita ingin melepaskan LCD, apalagi LCD-nya yang masih original ya, itu kita harus sabar, harus slow karena di sini saya sendiri kadang-kadang agak kesusahan sedikit ya kalau ingin melepaskan LCD. Jadi kalau fleksibelnya itu ada di bagian bawah ya, bagian bawah sebelah kiri ya. Jadi usahakan ya kalau kita ingin mencongkel itu congkel bukan mengenai fleksibel ya, tapi mengenai lem. Jadi ya kita rasa-rasa saja ya. Kalau untuk alat pencongkel yang aku gunakan sekarang saat ini aku buat dari tutup belakang Samsung J1s ya. Seperti ini ya. Di sini terlihat ya kalau handphone ini memang belum pernah dibongkar sama sekali, dan LCD-nya di sini masih original ya.
Sekarang coba aku lihat soketnya ya, karena di sini tahapnya memang sudah hati-hati ya untuk melepaskannya. Cuman sekarang kita lihat lagi soketnya, takutnya di sini soketnya ada yang terbakar ya, baik itu di LCD maupun di soket mesinnya. Nah di sini kalau untuk LCD ini bagian fleksibel ataupun area-areanya ini masih bersih ya, nggak ada terlihat erosi. Cuman di sini kalau handphone ini kalau dilihat ya dari belakang itu tadi kameranya memang sudah buram ya, dan airnya juga lumayan banyak yang masuk. Entah airnya masuk dari mana, Bana Leha juga tidak tahu ya, karena di sini ini milik orang ya handphonenya, entah dia kecebur, entah handphone yang kecebur. Jadi di sini langsung saja lepaskan semua baut-bautnya. Tapi kalau baut sudah terlepas, jangan lupa ya SIM tray-nya lepaskan juga, biar kita lebih mudah mengangkat area mesinnya ya. Untuk membuka itu cari saja ya selah yang mudah. Nah di sini terlihat sekali ya airnya itu masih banyak. Nah dan di sini untuk di soket baterai itu juga banyak sekali ya erosinya, baik itu di soket mesin maupun di baterai itu banyak sekali ya erosinya. Dan erosi di bagian konektor charger juga banyak ya. Nah di sini terlihat ya erosinya di baterai itu banyak sekali. Jadi langkah utamanya kalau handphone yang terkena air seperti ini, bersihkan saja dulu ya bagian-bagian erosinya dan air-airnya, baik itu di mesin maupun yang ada di soket baterai ya. Oke, sekarang sudah aku bersihkan ya. Di sini aku kalau membersihkan itu biasanya aku paling cuma menggunakan cairan thinner. Nah dan untuk pengeringan ini kan karena sudah aku bersihkan pakai thinner, jadi aku keringin lagi pakai blower. Kalau blower ini masih sama ya, baik itu suhu angin atau suhu panas itu masih ya, suhunya tetap seperti aku yang ingin melepaskan LCD, tetap di suhu angin paling kenceng dan suhu panas biasanya sampai 300. Tapi di sini buat teman-teman ya, kita harus lihat juga ya fisik LCD. Kalau LCD-nya memang sudah pernah ganti atau sudah tidak original lagi, itu jangan terlalu panas ya, terlalu resiko juga kalau terlalu panas. Di sini karena LCD-nya masih original, oleh karena itu saya berani ya kalau suhunya agak dipanasin atau ditinggiin. Kayak di sini agak mending kering ya, sudah agak kering-kering. Di sini aku coba cek baterai dulu. Di sini kalau bagian baterai memang nggak ada respon sama sekali ya. Di sini coba aku kejutkan dulu menggunakan power supply dengan tegangan 12 volt. Nah jadi kalau baterai yang tidak ada respon sama sekali ya, kalau kita baik itu kita pakai adaptor, coba kita kejutkan ya pakai power supply di tegangan 10 volt atau sampai 12 volt, kita kejut, itu kadang-kadang berhasil ya. Nah dan di sini kalau untuk di mesin juga saya cek ya, di sini kalau untuk di mesin tidak ada tanda-tanda yang short ya. Coba di sini aku hidupkan dulu menggunakan pinset, apakah ampernya naik. Sebelumnya mohon maaf ya karena di sini aku cuma menggunakan satu kamera ya. Nah dan bikin videonya pun aku juga menggunakan handphone, jadi power supply nggak kelihat ya. Di sini untuk power supply itu tegangan masih normal ya. Nah dan kemungkinan yang menyebabkan handphone ini mati gara-gara ada erosi ya di bagian atau area konektor charger dan di area konektor baterai ya, baik itu di baterainya ataupun di mesinnya ya. Karena di sini sudah aku bersihkan dan aku panaskan dan air-airnya juga sudah aku keringkan ya. Nah di sini aku coba dulu ya
Nah, dan baterainya pun sudah normal ya di sini karena sudah aku kejut. Nah, di sini saat aku colok cas itu sudah bisa ya berwarna merah. Karena sebelum pembongkaran itu nggak ada sama sekali ya responnya. Di colok cas pun nggak bisa berubah warna ya, cuman datar warna biru. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau ingin mengatasi handphone yang terkena air tipe apapun itu ya, alangkah baiknya kita bongkar handphonenya, lalu kita bersihkan orosi-orosi dan air-airnya juga kita bersihkan ya terlebih dahulu. Jadi satu lagi ya buat teman-teman, kalau handphone terkena air itu jangan menunggu sampai handphonenya mati. Jadi meskipun masih dalam keadaan hidup ya, itu alangkah baiknya kita cegah terlebih dahulu ya sebelum terjadi orosi ya di bagian-bagian mesin. Kalau teman-teman nggak bisa bongkar, itu kalian bisa cari ya dokter handphone terdekat, kalian minta tolong atau minta bersihkan handphonenya. Oke, sekarang sudah sip ya handphonenya, sudah bisa hidup kembali. Ini salah satu masih keberuntungan ya, karena handphonenya masih bisa hidup. Karena biasanya kalau handphone habis terendam air ya, apalagi sudah 1 minggu, itu biasanya sangat parah ya. Jadi kalau bisa, kalau handphone kita terkena air, jangan menunggu sampai mati handphonenya, itu sudah kita lakukan pencegahan ya. Caranya yaitu kita bongkar handphonenya, kita keringkan air-airnya, insya Allah biasanya itu aman ya. Oke, di sini LCD juga masih oke ya. Nah, jadi alangkah baiknya ya, meskipun handphonenya mati, itu alangkah baiknya kita harus tetap hati-hati ya kalau ingin melepaskan LCD. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah nyimak video ini, terima kasih banyak buat kalian ya. Semoga kalian selalu sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, dan jangan lupa juga ya dukungannya buat Banan Leha, biar Banan Leha lebih semangat membuat video-video selanjutnya buat kalian. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.